Tolong yang ngantuk melek dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aitul barihata ajaban. Semalam aku melihat satu keanehan. Ra'aitu rajulan min ummati. Aku lihat satu orang dari umatku, qad ihtawashathu malaikatul adab. Ada satu orang hamba umatku, dia sudah dikawal oleh malaikat adab. Artinya apa? Ini orang akan dibantai habis oleh malaikat, akan disiksa. Faja'a wudu'uhu. Tiba-tiba datanglah wudu yang dia lakukan di dunia. Nah, apa wudu di sini? Ulama katakan bisa jadi pahala wudu yang dilakukan di dunia itu Allah jadikan dalam satu bentuk sehingga bisa datang kepada orang yang wudunya, atau malaikat yang mencatat pahala wudu itu datang. Terus fastangqadahu min dalik. Wudu itu datang dan menyelamatkan si hamba dari malaikat adab. Apa wudu? Maka Nabi ingatkan, asbihu al-wudu, sempurnakan wudu, jangan asal-asalan. Anda harus tahu betul bagaimana wudu yang benar, dari mulai persiapan niat sampai selesai. Tolong yang belum paham wudu dengan benar jangan malu, jangan malu. Karena apa? Nanti di akhirat wudu akan menyelamatkan Anda dari malaikat adab. Satu, ya. Yang kedua, lanjut. Wa ra'aitu rajulan min ummati ya'ti nabiyyina wa hum hilakun. Satu orang aku lihat dari umatku mendatangi para nabi, di mana para nabi lagi ngumpul, membuat lingkaran-lingkaran halaqah. Nabi-nabi kumpul. Ini umatku datang. Kullama marra ala halaqatin turida. Setiap melewati satu lingkaran Nabi Anbiya diusir. Mana? Mampir ke sebelah, diusir lagi. Mampir ke lingkaran ketiga, diusir lagi. Nabi lihat, kasihan umat. Tiba-tiba faja'a irtisaluhu minal janabah. Tiba-tiba datang mandi junub yang dia lakukan di dunia. Mungkin pahalanya atau malaikat yang mencatat itu datang, lalu fa'akhadha biyadihi. Ini hamba yang diusir-usir, ditarik, dituntun, fa'ajlasahu ila janbi. Didudukkan di sebelahku Nabi Muhammad sallallahu alaihi pahala mandi junub. Maka kalau mandi junub usahakan sempurna. Anda harus paham ya, apa fardunya mandi. Apa sih saya mandi junub? Apakah cuma mandi? Oh enggak, ada fardunya, ada rukunnya, ada niat. Jangan sampai tidak niat Bapak Ibu, karena bukan mandi junub beda dengan mandi biasa. Yang membedakan niatnya, wudu dengan cuci muka mirip, yang membedakan niat. Maka Anda harus betul-betul paham bagaimana niat wudu, bagaimana niat mandi junub, supaya nanti di akhirat mandi junub atau pahalanya atau malaikat yang mencatatnya itu datang dan menuntun Anda sampai duduk di samping Nabi Muhammad. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad busita alaihi adzabul qabri. Aku lihat satu orang dari umatku ketika di alam kubur itu malaikat yang menyiksa ahli kubur sudah siap dengan pentungannya, dengan batunya seperti yang digambarkan oleh Allah dan ditampakkan kepada Nabi ketika malam Isra dan Mi'raj. Bagaimana orang yang meninggal sholat, bagaimana orang yang makan riba, bagaimana orang yang suka ngegosip, itu semua digambarkan Bapak Ibu. Ada hamba Allah
yang sudah siap untuk disiksa di kubur. Subhanallah, faja'athu salatuhu. Begitu malaikatnya sudah siap mau mentungin nih orang, Bapak Ibu, tiba-tiba datang malaikat atau pahala sholat menyelamatkan ini hamba dari siksa kubur. Maka perhatikan sholat, jangan asal sholat ya, jangan yang penting sholat, tapi usahakan bagaimana sholat Anda yakin diterima oleh Gusti Allah. Supaya diterima ya, Anda harus paham tata cara sholat yang benar, dari mulai wudhu, gerakan sholat, bacaan sholat, sunnah sholat, adabnya sholat ya, Anda harus paham. Setelah itu jangan lupa perbanyak doa, minta kepada Allah supaya sholat Anda diterima oleh Gusti Allah. Makanya minta kepada Allah ba'da sholat, Allahumma taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Gusti, mohon diterima Gusti. Sekalipun ya khusyuknya dikit-dikit hilang ya. Sekalipun tidak khusyuk 100%, kita sudah ikhtiar, sudah usaha. Jadi kalaupun ada bolong-bolong, minta diterima kepada Allah. Ketika kita minta sesuai janji Allah, ud'uni astajib, Anda minta maka Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, wa ra'aitu rajulan min ummati. Aku lihat lagi ada satu orang dari umatku, qad ihtawashathu syayatin, dikepung oleh setan. Setan sudah ngepung dia. Faja'ahu dzikrullah, maka datanglah pahala dzikir yang dia lakukan selama di dunia. Dzikir yang dilakukan itu menyelamatkan dia dari kepungan setan. Dengan apa? Dengan dzikir. Wa ra'aitu rajulan min ummati yalhath atashan. Aku lihat ada satu orang dari umatku, dia lidahnya melet-melet kehausan. Aus. Itu salah satu hukuman siksa. Faja asyamu Ramadan. Tiba-tiba datang pahala Ramadan, puasa Ramadan, datang dan membawakan minuman sehingga hamba Allah ini diberikan minum dan hilanglah rasa hausnya. Wa ra'aitu rajulan min ummati min baini yadihi dhulma wa min khalfihi dhulma wa an yaminihi dhulma wa an shimalihi dhulma wa min fawqihi dhulma wa min tahtihi dhulma. Aku lihat satu orang hamba umatku, di depannya kegelapan, di belakang petang, kanan kiri atas bawah petang gelap. Tiba-tiba faja'athu hajjatuhu wa umratuhu, datanglah pahala haji dan umrohnya sehingga mampu mengeluarkan hamba Allah ini dari kegelapan yang mengelilinginya. Dengan apa? Dengan haji dan umroh. Wa ra'aitu rajulan min ummati ja'ahu malakul maut liyaqbidha ruhahu. Aku lihat ada satu orang umatku sudah dijemput oleh malaikat maut. Udah dijemput. Faja'ahu birruhu biwalidayhi. Maka datanglah pahala birrul walidain kepada kedua orang tua ketika di dunia. Sehingga faraddahu anhu, pahala birrul walidain atau malaikat pencatat pahala birrul walidain ini mengusir malaikat maut. Malaikat mundur, balik tuh malaikat, tidak jadi nyambut rohnya, sehingga umurnya nambah ya. Subhanallah, ini termasuk salah satu fadilah atau pahala birrul walidain. Yang punya orang tua komplit tolong dijaga, yang tinggal satu apalagi sudah tinggal satu sepuh lagi ya, dijaga
Jangan hitung-hitungan untuk birrul walidain. Usahakan selagi masih ada orang tua, Anda mampu birrul walidain semaksimal mungkin. Sebab ketika sudah tidak ada orang tua, Anda akan menyesal. Melihat ada orang punya orang tua, kita sudah tidak punya orang tua, Anda akan nangis. Dan Nabi sudah ingatkan bahwa pintu sorga yang paling dekat buat anak itu adalah pintu orang tua. Maksudnya birrul walidain. Untuk bisa masuk sorga lewat birrul walidain butuh kesabaran, butuh pengorbanan. Karena tujuannya sorga. Ingat, sorga tidak gratis. Tidak ada sorga gratis. Dan sorga itu mahal. Butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Anda pengen masuk? Siap. Siap berkorban dan siap bersabar. Ya. Qala wa ra'aitu rajulan min ummati yukallimun mu'minina wa la yukallimuna. Aku lihat ada satu orang mukmin, dia ngajak omong orang-orang mukmin tapi nggak dijawab, dicuekin. Semua yang diajak ngomong diem. Coba Anda bisa bayangkan ketika seseorang dicuekin oleh umat semuanya, masuk ke majelis, tidak ada yang ngajak ngomong. Stres tidak. Subhanallah. Lalu faja'athu silaturrahim. Tiba-tiba datanglah pahala silaturrahim atau malaikat pencatat pahala silaturrahim, dan faqalat, mengatakan kepada hamba Allah yang dicuekin oleh umat, inna hadza kana wasilan dirahimihi. Umat semuanya, ingat, ini orang ketika di dunia ahli silatur, maka fakallimhum, maka bicaralah kalian dengan mereka. Fakallamahum wa kallamuhu. Dia bicara dan akhirnya dijawab oleh umat. Wasara ma'ahum, dan akhirnya bergabung dengan umat. Berkah apa? Silatur. Wa ra'aitu rajulan min ummati yattaqi wa hajannar bi yadayhi an wajhi. Ada lagi satu orang hamba umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu, dia berusaha untuk menepis percikan api, kobaran api dari wajahnya. Ya, api mau membakar wajahnya, dia usahakan untuk ditepis, ditolak. Wahajannar faja'athu sadaqatuhu. Tiba-tiba datang pahala sedekah. Fasarat dhillan ala ra'sihi. Pahala sedekah itu menjadi payung di atas kepalanya, wasitran ala wajhihi, dan menjadi hijab dari wajahnya, sehingga hamba Allah ini tidak tersentuh api neraka. Nabi bersabda, ittaqun narah walau bisyikki tamrah. Tutup itu neraka. Tutup neraka dengan apa? Walau bisyikki tamrah, sekalipun dengan sedekah berupa secuil korma. Bukan satu, secuil. Itu sudah mampu menutup jurang neraka. Apalagi satu buah korma atau sekilo, atau Masya Allah, semakin banyak sedekahnya, semakin Anda terjauhkan dari api neraka. Ini Nabi sampaikan ya, demi keselamatan kita umat. Lanjut, masih ada beberapa lagi. Wa ra'aitu rajulan min ummati jathiyan ala rukbatayhi bainahu wa bainallahi hijab. Aku melihat satu orang dari umatku, dia duduk bersimpuh antara dirinya dengan Allah, itu ada hijab, tidak bisa sampai kepada Allah. Faja'ahu husnu khuluqihi, maka datanglah pahala akhlakul karimah. Ketika di dunia ini hamba berusaha menghias dirinya mengamalkan akhlakul karimah, maka pahala akhlak karimah datang.
Fa'adkhalahu 'ala Allah Ta'ala, mengantar dirinya, memasukkan dirinya sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ra'aitu rajulan min ummati ja'athu zabaniyatul adab. Aku lihat ada satu orang dari umatku sudah dikepung oleh algojo zabania, tukang pukul neraka, tukang siksa di neraka. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf wa nahyuhu 'anil munkar. Tiba-tiba datang malaikat yang mencatat amal ma'ruf nahi munkar yang dilakukan hamba. Itu malaikatnya datang dan fastangqadahu min dalik. Ini hamba diselamatkan dari algojo neraka. Wa ra'aitu rajulan min ummati hawa finnari. Aku lihat ada satu orang dari umatku, dia sudah dilempar terjun ke neraka, tinggal nunggu nyampe ke dasar. Faja'athu dumu'uhu allati baka biha bid dunya min khasyatillah fa akhrajathu minan nar. Ini hamba Allah, Bapak Ibu, sudah terjun, sudah dilempar, sudah belum nyampe ke dalam neraka, ke dasar neraka, belum kena sentuhan api, tiba-tiba datang pahala, tetesan air mata yang dia kucurkan ketika di dunia karena rasa takut kepada Gusti. Tetesan air mata itu mampu menyelamatkan kita dari api neraka. Bapak Ibu, ini tidak Allah berikan kepada umat lain, hanya untuk umat Nabi Muhammad. Man baka min khasyatillah, siapa yang nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tetesan air mata itu akan mampu memadamkan api neraka. Makanya Quran katakan, falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Tertawanya kurangin, perbanyak nangis. Sebab yang namanya tertawa, Bapak Ibu, ad-dhahik yumitul qalb. Tertawa itu akan menjadikan hati kita beku, membatu, mengkristal dan mati. Itu tertawa. Jangan senang ketika ada yang ngajak kita tertawa terus. Bukan tidak boleh, sesekali boleh, untuk sekedar menghibur. Nabi juga pernah tertawa, Nabi juga pernah senyum, Nabi juga bercanda, tapi bukan 24 jam. Ya, tiap ketemu bercanda terus, Bapak Ibu, jangan. Tapi wal yabku katsiran, perbanyak nangis, khususnya malam hari. Anda sendiri ambil air wudhu, salat sunnah, niat taubat, lalu Anda coba ingat dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Apakah yang sengaja atau tidak disengaja, langsung tidak langsung, kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Apa yang pernah Anda lakukan terhadap orang tua? Apa yang pernah Anda lakukan kepada suami atau istri? Apa yang pernah Anda lakukan terhadap tetangga, teman? Dosa, coba diingat. Di situ Anda akan mampu meneteskan air mata. Ketika air mata itu netes, Bapak Ibu, akan dicatat oleh malaikat, dan malaikat yang mencatat itu akan mengawal Anda nanti di akhirat. Ketika Anda butuh pertolongan, dia akan datang. Ya, subhanallah. Makanya jangan remehkan tetesan air mata hamba karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa ra'aitu rajulan min ummati qad hawat sahifatu ila shimali. Ada satu orang hamba, buku catatan amal itu sudah datang dan mengarah ke tangan kiri. Artinya hamba yang menerima catatan amal dengan tangan kiri,
dia adalah hamba yang cilaka. Naudzubillah min. Ini kitabnya, catatan amalnya sudah mengarah ke arah kiri. Faja'a khaufuhu minallah. Tiba-tiba datang pahala rasa takutnya kepada Allah. Fa'akhadha sahifatahu, dan pahala rasa takut kepada Allah itu mengambil buku catatan amal yang mau nempel di tangan kiri dipindahkan ke tangan kanan. Subhanallah. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad khaffa mizanu. Aku lihat lagi ada seorang dari umatku yang ditimbang oleh malaikat, ya, dengan harapan timbangan amal ibadahnya berat, amal dosanya kecil, tapi ternyata lebih berat yang dosa, lebih berat yang maksiat, Bapak Ibu. Ya, khaffa mizanuhu. Lalu dia sudah nangis sedih melihat timbangan amal lebih berat dosa, bayangannya neraka. Tapi apa yang terjadi? Faja'a afratuhu. Tiba-tiba datang anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Siapa anak kecil? Anak-anak dia yang meninggal ketika masih belum balik. Dari mulai bayi sampai sebelum balik. Siapa yang pernah keguguran atau punya anak kecil meninggal masih kecil belum balik, itu namanya farad. Mereka akan menjemput Anda nanti di akhirat. Ketika Anda dalam posisi panik karena timbangan amal Anda lebih berat dosanya, ini anak-anak akan datang menjemput Anda, akan menarik Anda dan akan menyelamatkan Anda dari neraka dan masuk surganya Allah. Amin ya rabbal. Wa ra'aitu rajulan min ummati ala syafiri jahannam. Aku lihat satu orang dari umatku, dia sudah ada di pinggiran jurang jahannam, tinggal dorong sedikit nyebur. Faja'a wajaluhu minallahi ta'ala. Tiba-tiba datang rasa takutnya kepada Allah di dunia. Mau begini, takutlah kepada Allah. Nah, rasa takut itu datang dan menyelamatkan dia sehingga tidak terjatuh ke dalam jurang jahannam. Wa ra'aitu rajulan min ummati yar'ad. Aku lihat satu orang dari umatku, dia gemeteran karena takut, Bapak Ibu. Yar'ad kama tar'adus sa'fah. Gemeteran, geter seperti geternya pelepah kurma, daun. Faja'a husnu dhannihi billahi ta'ala. Tiba-tiba datanglah pahala husnudzon kepada Gusti. Maka selalu husnudzon kepada Allah, supaya ketika nanti Anda merasa takut, panik, gemeter, ya, rasa husnudzon itu pahalanya akan datang dan menyelamatkan Anda dari ketakutan yang ada. Wa ra'aitu rajulan min ummati yazhaf 'ala sirat marratan wa yahbu marratan. Aku lihat ada salah seorang hamba ketika melintas di atas jembatan Shiratal Mustaqim, kadang dia ngesot, kadang dia merangkang. Ya, tiba-tiba faja'athu salatuhu alayya. Datanglah pahala solawat kepada Nabi. Datang, fa'akhadat biyadihi. Pahala solawat itu menjadikan dia berdiri. Fa'aqamathu ala sirat, diberdirikan di atas Shiratal Mustaqim, hatta jaza, sampai dia selamat melintas. Barakah solawat. Wa ra'aitu rajulan min ummati intaha ila abwabil jannah faghulliqatil abwab dunahu. Ada hamba Allah, umat Nabi Muhammad, melintas di atas jembatan Shiratal Mustaqim, sudah sampai di ujung, dia yakin alhamdulillah selamat. Begitu lepas dari jembatan Shiratal Mustaqim sampai depan pintu sorga, ternyata pintu sorga ditutup. Anda bisa bayangkan bagaimana sedihnya. Udah selamat,
tinggal masuk pintu surga, surganya ditutup. Faja'athu, tiba-tiba datang syahadat la ilaha illallah. Di dunia syahadat, pahala syahadat atau malaikat yang menjaga, yang mencatat pahala syahadat itu datang. Fa akhadat biyadihi, dia tuntun ini orang Bapak Ibu, fa adkhalathul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Ya, ini hadis luar biasa. Fadilah, keutamaan daripada pahala amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolong jangan remehkan perkara ma'ruf, perkara ibadah sekecil apapun, karena kita tidak tahu, barangkali berkah amalan itu Allah selamatkan kita dari segala yang mengkhawatirkan keselamatan kita di dunia, di alam kubur, sampai di alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.